kenapa S2-nya pengen keluar negeri? Apa Ya. motivasinya harus jauh-jauh Jauh-jauh keluar negeri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di YouTube channel Hubbul Lughah. Sebelum kita mulai video kita ini ataupun wawancara kita ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan share, silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih berkembang dan bisa selalu memberikan pengetahuan seputar pendidikan dan juga seputar bahasa Arab. Baik, sekarang bersama saya Bang Imam. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam. Baik, di video yang pertama kemarin saya sudah mewawancarai beliau juga seputar beasiswa Kifal Sudan. Akan tetapi rasanya masih ada yang perlu ditanyakan kepada beliau ini. Makanya di video yang kedua ini saya ingin menanyakan lebih lanjut ataupun lebih dalam bagaimana tentang beasiswa Sudan ini. Bisa Bang Imam? Boleh. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu bagaimana suka dan dukanya ketika abang mendaftar beasiswa Sudan ini. Karena seperti yang kita ketahui, banyak dari mahasiswa yang ingin mendaftar ketika melihat syarat-syaratnya yang begitu banyak udah nyerah duluan. Nah, itu bagaimana motivasi dari abang supaya mahasiswa-mahasiswa ini tidak nyerah ketika mempersiapkan berkas-berkas yang banyak itu? Motivasinya ketika kita tengok persyaratan yang begitu banyak, tanpa kita melangkah kepada persyaratan yang pertama, kedua, ketiga, Iya. itu akan nampak banyak. Iya. Contoh ada 10 persyaratan, tapi kita tengok saja, tak kita buat, tak kita proses, maka dia tetap nampak 10 syarat. Iya. Tapi kalau kita coba, kita penuhi yang ke-1, kedua, ketiga, maka akan nampak sisa 7. Begitu seterusnya. Hingga sampai ke persyaratan 8, maka nampak sisa 2. Iya. Maka persyaratan yang begitu banyak sebetulnya tak begitu banyak kalau kita proses. Tapi kalau kita tonton saja, nampak banyak dan membingungkan KO. Iya. Alamak banyak betul. Nah, macam itu Jadi dia. harus dipersiapkan satu persatu. Satu persatu. Tapi tanamkan dalam diri, saya mau kuliah keluar. Iya. Terus apa suka dan dukanya Bang ketika mendaftar ini? Ketika mendaftar, suka dan dukanya, yang pertama ya sebagai mahasiswa yang pas-pasan. Iya. Karena pemburu beasiswa ini biasa memang pemburu yang mahasiswa yang pas-pasan gitu. Kalau dia udah tidak pas-pasan lagi, maksudnya ke atas, biasanya tidak begitu Menengah ke atas. tidak begitu pusing Iya. ya kan. Kalaupun tak dapat beasiswa, biaya pribadi pun ada gitu kan. Tapi yang pas-pasan ini suka dan duka yang pertama kita harus rela mengeluarkan uang. Untuk berbagai macam persyaratan itu uang semua berbicara. Penerjemahan itu uang. Melengkapi berkas SKCK uang. Iya betul. Berangkat ke Polda itu uang juga. Pokoknya uang. Everything is uang. Itu. Lagi Jadi, semua itu pakai Honda ya Bang ya. Semua itu pakai panas. Honda. Ada yang Honda, ada yang Suzuki, ada yang Yamaha juga. Jadi itu suka duka. Tadi apalagi pertanyaannya? Suka dan dukanya. Suka dan duka. Tadi duka ya? Iya. Oh, tadi duka. Duka. Itu Sekarang salah. sukanya lagi. Itu dukanya ya. Bentar, ada nggak duka yang lainnya selain keluarnya uang? Habis itu kita harus rela meluangkan waktu untuk mengerjakan itu. Karena persyaratan itu juga banyak persyaratan yang kita isi. Jadi banyak waktu yang harus kita luangkan untuk itu. Kemudian kita harus rela untuk ditolak. Iya. Rela untuk ditolak gitu. Jadi tidak semua kampus yang tempat kita mendaftar itu menerima kita. Jadi kita harus rela ditolak. Mudah-mudahan nyangkut di salah satu kampus. Itu duka. Iya. Sekarang Sukanya. Suka. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Betul. Kata orang Arab, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tak ada kenikmatan kecuali setelah
bersusah payah. Bahasa lainnya, tak ada kepuasan hati kecuali setelah perjuangan. Berjuang dulu baru dapat kepuasan hati. Setelah kita berjuang kepada semua persyaratan itu, ketika kita apply itu berkas itu diterima, itu sudah mendapatkan kepuasan hati tersendiri walaupun belum lulus. Tapi setidaknya kita sudah berhasil memasukkan berkas, itu suatu kepuasan hati. Belum lulus, apalagi kalau kita sudah diumumkan lulus, itu tak boleh, tak bisa diungkapkan macam mana rasa kebahagiaannya. Sebab dia setelah kita berjuang dan itu berhasil, di situ kita mendapatkan kepuasan hati itu. Yang ingin Anda tanyakan, di beasiswa Sudan ini perlu pakai TOEFL atau pakai TOEFL? TOEFL atau TOEFL? Untuk yang ini KIFAL, beasiswa KIFAL Sudan S2, dia tidak wajib pakai TOEFL maupun TOEFL. Dia tak wajib. Itu bagi Anda yang mungkin belum ada sertifikat TOEFL TOEFL, atau tak ada kesempatan mengikuti ujian, atau tak ada harapan atau tak mau ikut ujian itu, daftar aja ini. Insyaallah nanti kalau bisa berbahasa Arab, insyaallah bisa. Jadi dia nggak perlu pakai TOEFL dan TOEFL. Kendalanya mahasiswa ini bang, ketika melihat beasiswa luar negeri, yang terpikir bagi dia tuh, wah pakai TOEFL nih, pakai TOEFL nih, makanya mereka langsung down ataupun patah semangatnya gitu. Tapi alhamdulillah beasiswa KIFAL Sudan ini nggak pakai TOEFL ataupun TOEFL ya bang ya? Ya, dia tidak tidak wajib bersyarat TOEFL. Tapi kalau sudah terlanjur punya sertifikat TOEFL, ya lampirkan saja gitu. Untuk pendukungnya lah gitu ya bang. Pendukung. Itu bang, surat rekomendasi kepada orang-orang yang berpengaruh ini bang, untuk kan kemarin kan di beasiswa itu kan syaratnya meminta rekomendasi. Iya. Itu berapa orang bang? 2, seingat saya 2. 2 ya? 2. Waktu itu kalau tak salah 2 orang, itu ada kolomnya dalam formulir. Itu saya minta rekomendasi kepada dosen kita di UIN yang alumni Sudan. Bahkan alumni KIFAL itu yang dikenal sama pihak kampus itu lebih bagus. Gitu. Itulah manfaat silaturahim. Iya, itu baik-baik sama dosen. Selain memperpanjang umur, mempermudah urusan, memperlancar rezeki ya bang ya. Iya. Kalau silaturahmi itu. Tapi jangan menganggap mentang-mentang dosen alumni Sudan yang kita kenal itu juga dikenal sama kampus Sudan. Jangan langsung yakin pasti akan lulus. Karena berbagai macam orang di seluruh pelosok Indonesia yang mendaftar juga mungkin kayak gitu. Jadi sekarang antara kuat-kuatan doa saja, kuat-kuatan doa dan minta doakan banyak-banyak. Betul. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Betul. Baik bang, pengalaman abang di beasiswa KIFAL Sudan ini yang ditanggung kan itu hanya uang semester sampai tamat. Dan juga uang saku lah ya bang ya, per bulan. Itu $100. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya lainnya bang, seperti keberangkatan abang, ngurus visa, paspor dan lain sebagainya? Apakah abang dana pribadi ataupun ada minta ke lembaga-lembaga lain untuk memenuhi dana abang ini? Ini pertanyaan bagus. Biaya keberangkatan itu tak ditanggung. Tak ditanggung. Pembuatan pengurusan visa pun tidak ditanggung. Yang lain-lain itu memang tak ditanggung. Dari mana biayanya itu? Kalau saya pribadi, saya tak sanggup untuk biaya pribadi. Betul. Karena saya pribadi memang tak punya biaya. Sangat mahal ya. Jadi inisiatifnya bagi kawan-kawan yang memang mungkin dalam keadaan yang kurang biaya atau tak memungkinkan mengeluarkan biaya sekian banyak untuk berangkat ke Sudan, yang saya lakukan itu kirim proposal. Proposal. Pertama buat dulu proposal. Buat proposal habis sebanyak-banyaknya ya bang ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena kita tak tahu di mana proposal kita itu akan
maksudnya akan direspon positif. Iya, betul. Dan tak semua instansi yang kita hantar proposal itu bisa membantu Betul. dengan alasan yang berbagai macam. Betul. Jadi hantar proposal sebanyak-banyaknya. Iya, iya. Alhamdulillah saya hantar ke proposal. Saya hantar proposal itu alhamdulillah dapat hingga biaya itu cukup untuk berangkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu abang ngantar proposal itu ke perorangan atau pribadinya langsung atau ke instansi? Oh, ada yang langsung saya hantar ke instansi, Ya. ada yang kawan bantu Nah, menghubungi individu-individu yang dermawan. iya, iya, iya. Individu-individu dermawan dia hubungi, dia sampaikan apa yang kita Hajat butuhkan abang gitu ya. hajatnya. Iya, Akhirnya dia bantu gitu. Itulah kawan dengan keberanian datang ke instansi. Betul. Itulah gunanya relasi ya bang. Ya? Nah, itulah guna Relasi berkawan. kawan itu gunanya. Nah, itu. Tapi jangan hanya berkawan untuk cari keuntungan Iya, betul. seperti itu. Tapi kalau kita berkawan, nanti insya Allah akan muncul manfaat yang tanpa diduga. Nah, selama ini bang, yang anda dengar lah ya, itu mahasiswa PBA khususnya UIN Suskaryau ini belum ada yang mendapatkan beasiswa KIFAL ini. Yang anda dengar dari tahun 2010 lah, memang belum ada. Nah, bagaimana bisa abang tertarik untuk mendaftar ke KIFAL ini? Nah, sampai abang betul-betul mengorbankan seluruhnya. Yang pertama, uang di awal tadi abang korbankan gitu. Nah, apa motivasi abang yang paling kuat lah tibanya gitu? Di KIFAL Sudan ini ya. Yang pertama motivasinya, jurusan saya ini S1 Pendidikan Bahasa Arab. Iya. Maka kalau di Indonesia itu sekarang serba linier, harus sama. Jadi yang sama itu memang ada di Sudan, di KIFAL. Yakni Ta'limil Lughah Al-Arabiyah itu ada di KIFAL. Jadi kalau mau linier itu memang ke KIFAL arahnya. Dan yang kedua, kawan-kawan banyak mengatakan bahasa Arab yang bagus itu termasuk Sudan. Sudan itu termasuk bagus khususnya di bahasa fushanya. Iya, lebih dekat ya, Mas. Lebih dekat ke fusha. Itu yang membuat saya tertarik karena saya akan mendapatkan pengalaman bahasa Arab yang dekat dengan fusha itu bukan hanya di dalam kampus bersama dosen. Betul. Tapi ketika saya berjalan-jalan ke masyarakat, ke pasar, saya akan menemukan itu. Sementara bahasa ini dia perlu lingkungan. Betul. Nah, itu yang saya buat tertarik di Sudan. Kalau menurut abang, untuk cepat kita bisa berbahasa ini dari lingkungan kah atau dari kelas? Dua-duanya. Dua-duanya. Kelas dan lingkungan. Itu supaya sempurna. Nah, Begini bang, ada saya melihat di internet bahwasanya Sudan ini merupakan negeri dua Nil. Iya. Itu betul bang? Nanti kalau saya ada ke sana, baru saya memang klarifikasi dengan sebetul-betulnya. Tapi kata orang, memang iya. Saya tengok di YouTube, memang iya. Cerita itu memang mengatakan iya dua Nil. Cuma nanti kalau udah sampai Sudan, nanti baru saya kirim lagi gambarnya. Nanti saya di tepi Sungai Nil tuh, saya tengok dua Nil. Mancing ya, dapat ikan kepal, gabus kan, ikan gurame, lele, ikan pantau. Bang, bukannya Sungai Nil di Mesir bang? Setiap orang ketika mendengar kata Nil, Sungai Nil, pasti yang apa namanya terbesit dalam pikirannya itu Mesir. Nah, tapi sebenarnya Nil itu melewati beberapa negara di Afrika. Oh iya. Bukan hanya Mesir ya? Bukan hanya Mesir. Tapi beberapa negara di Afrika itu memang dilalui oleh Sungai Nil. Dan terkhusus di Sudan itu ada dua Nil. Iya. Makanya dinamakan dengan sungai terpanjang di dunia ya? Iya, terpanjang di dunia. Karena melewati beberapa negara tadi. Iya, bukan terpanjang di Mesir, di dunia. Iya. Rencananya kapan nih bang, abang berangkat ke Sudan nih bang? Insya Allah dari Jakarta tanggal 20 Februari. 20 sekarang tanggal 17, 3 hari lagi teman-teman. 3 hari lagi. Nah, insya Allah mohon doanya kawan-kawannya semoga urusannya lancar. Amin ya Allah. Di sana fokus belajar, cepat selesai, cepat balik.
Amin ya Allah. Mudah-mudahan Bang Imam ini dimudahkan dalam keberangkatan, dalam studi di sana, dan juga dimudahkan semuanya lah urusannya di sana, dan cepat balik ke Indonesia kembali bersama keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bang dari Jakarta itu Abang langsung ke Sudan? Langsung pesawat langsung atau bagaimana? Ya, dari Jakarta langsung ke Sudan tapi transit. Oh, Berarti transit. tak langsung. Tak Ya? langsung namanya Iya, itu tak Bang. langsung. Oh, langsung sekali jalan gitu kan? Jadi dari Jakarta Heeh. akan transit, tengok jadwal tiket tuh, akan Ya. transit di Ethiopia, Addis Ababa ya. Addis Ababa. Habis itu transit di situ, kemudian Insya Allah. lanjut lagi langsung ke Sudan. Iya iya. Nah, gitu. Jadi tujuan ke Sudan tapi dapat nilai plus berkunjung ke negara Ethiopia. Masya Nah, Allah. itu adalah kunjungan yang tak terjadwal dan tak terencana. Ini pertama kali Abang ke Timur Tengah atau sebelumnya udah pernah misalnya ke Makkah atau gimana? Ini pertama kali. Masya Allah, ini pertama kali ya Pertama kali ke negara Arab. ke negara Arab. Masya Allah. Ini pertama kali. Jadi otomatis ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Abang kan? Betul, iya, ini berharga sekali. Apakah pengalaman berharga ini nanti ada niatnya Abang jadikan dalam sebuah buku atau bagaimana? Insya Allah, karena itu saran dari kawan-kawan juga. Ah, Kalau bisa perjalanan saya ini ya. dituliskan dalam sebuah buku supaya bisa memberi manfaat bagi yang lain Iya, yang sekiranya ingin mengikuti jalan yang sama. betul. Karena kan ada orang dia suka melihat video, terkadang dia ada yang suka baca buku gitu kan. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak suka, terkadang dia kurang suka melihat bagaimana cara-cara itu melalui video, dia sukanya lebih ke buku gitu. Heeh. Jadi perlu juga nih Bang, Abang buatkan dalam sebuah buku Bang. Boleh. Mudah-mudahan ada waktu kosong, hati saya tergerak untuk menulis buku. Iya iya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang perlu ditanyakan kepada Bang Imam. Nah, mudah-mudahan dengan 2 video ini rasanya udah lengkap lah bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2-nya di luar negeri, terkhusus beasiswa Kifal ini. Mudah-mudahan teman-teman S1 nanti yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, khususnya ke Sudan, silakan ditanyakan langsung kepada Bang Imam penerima beasiswa Kifal insyaallah. Ke nomor WA ya. Ke nomor WA Nomor insyaallah. WA di sini nanti ada bacaannya. Sini. Di bawah ini. Di bawah insyaallah. ini 0822 0822 11 84 69 26. Baik. Nanti apa-apa, nanti ke instansi mana saja saya mengajukan proposal itu, nah itu bisa ditanyakan di situ. Iya, bagi teman-teman yang masih ragu atau masih pun niatnya belum full, belum 100%, silakan langsung ditanyakan ke Bang Imam bagaimana beliau ini benar-benar bisa lulus di beasiswa Kifal ini. Iya. Oke, Bang ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan Bang Imam dilancarkan dalam keberangkatannya. Amin. Dan juga terima kasih kepada Ustaz Rajab sebagai kameramen ya Bang. Iya, kameramen. Baik, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.